Manusia dan budayanya sama-sama memiliki sifat perubahan, baik manusia secara fisik dari mulai ada di rahim ibunya sampai dia menua dan kembali ke debu tanah meninggal dunia. Tentu ini adalah sebuah proses perubahan dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga budaya manusia mengalami perubahan. Tidak ada yang tetap dan selamanya seperti itu. Perubahan budaya berkaitan dengan perubahan pada diri manusia, baik secara individu maupun secara komunal. Perubahan itu dapat terjadi karena proses adaptasi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan yang ada di dalam keadaan manusia itu sendiri di tengah-tengah komunitas, baik yang homogen maupun yang heterogen. Perubahan tersebut juga dapat terjadi karena proses pembelajaran yang ada di dalam satu kelompok atau komunitas. Pembelajaran di dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan informal maupun pendidikan formal, baik di rumah maupun di sekolah dan di perguruan tinggi. Perubahan yang berakar dari proses pembelajaran ini dapat mendorong terjadinya sebuah kebangunan peradaban manusia, baik secara lokal maupun secara global. Tentunya diperlukan suatu proses yang panjang. Kita tahu ada teknologi yang berkembang di antara umat manusia, baik yang ada di pedalaman, di desa, di kota kecil, kota besar, baik yang lokal maupun global. Teknologi tradisional, teknologi pra-modern, teknologi modern, sampai dengan teknologi digital. Dan tentunya semua teknologi itu berkaitan dengan proses pembelajaran manusia yang berupaya untuk mengoptimalkan segala kerangka pemikiran, mengoptimalkan segala upaya penemuan-penemuan sumber daya yang ada di alam, di bawah bumi, atau sumber daya yang ada di bumi di atas tanah ini. Tentunya semua proses itu tidak berjalan langsung seperti yang kita terima dan dapatkan sekarang. Ada perjalanan panjang dari perubahan budaya. Dan perubahan budaya selalu berdampak pada tiga hal. Pertama, ada yang segera menerima dan mengakui bahwa perubahan itu dibutuhkan. Yang kedua, ada yang menolak dan akhirnya tidak terjadi sebuah perubahan peradaban pada komunitas atau kelompok tersebut. Dan yang ketiga, ada proses asimilasi, akulturasi, inkulturasi, dan enkulturasi, sehingga dalam satu kelompok, satu etnis, satu bangsa, terjadi perubahan peradaban. Manusia selalu ingin mencari, menemukan, dan merumuskan segala yang mungkin dapat dimanfaatkan di alam ini. Entah itu udara, entah itu air, entah itu tumbuhan, hewan, dan segala sumber daya yang ada di dalam tanah. Baik di dalam lautan, di dalam sungai, di dalam danau, atau juga segala benda materi yang belum diproses. Tentunya semua problem-problem manusia berkaitan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan perkembangan peradaban. Mengapa ada satu wilayah, satu konteks kehidupan yang hanya begitu saja kehidupannya, tidak ada perkembangan peradaban? Karena memang tadinya ada perubahan, ada penemuan, tetapi respon manusia dan respon kelompoknya menolak dan meniadakan. Dengan demikian, ada satu sikap yang harus kita lakukan sebagai manusia yang berbudaya, yaitu kerelaan meninggalkan atau menerima pembaharuan-pembaruan. Jangan terlena dengan masa lalu atau terjajah dengan nilai-nilai masa lalu yang perlu diperbaiki. Tetapi juga jangan meniadakan dan menyingkirkan nilai-nilai baik, nilai-nilai konstruktif pada kehidupan manusia yang perlu dipelihara dan dijaga. Sebaliknya, kita juga harus berani memilih, memilah, dan menseleksi, karena manusia punya kapasitas untuk menerima, menolak, memilah, memilih, dan menyeleksinya sampai pada satu batasan untuk dapat diteruskan. Semua
penemuan-penemuan teknologi, penemuan-penemuan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Bagian yang ketiga ialah perubahan terjadi karena memang adanya intervensi dari yang ilahi. Intervensi dari yang ilahi dalam suatu kasana kepercayaan selalu muncul hal-hal yang mistis, yang suprarasional, supranatural, yang memberikan ide gagasan terhadap pemimpin, yang menerobos adanya suatu kevakuman pada kebudayaan yang ada pada komunitasnya. Maka intervensi dari yang ilahi ini menjadi sesuatu yang sangat cepat. Sifatnya bukan hanya temporer, tapi permanen dan mengarah kepada sebuah keyakinan baru. Dan ini yang perlu kita lihat dan perhatikan di dalam konteks manusia dan budayanya mengalami perubahan karena intervensi dari yang ilahi. Di dalam konstruksi pemikiran Kristen, firman Tuhan, kehadiran para nabi, kehadiran berita kabar baik, berita belas kasihan, berita yang membuat manusia itu lebih optimal menggunakan dan memanfaatkan kapasitasnya dan fasilitas di alam, itu yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Manusia tidak berhenti hanya menikmati dan mendapatkan manfaat dari alam, tapi manusia mencoba untuk akomodasi semua apa yang tersedia di alam, kemudian mengelaborasinya, menyusunnya menjadi sebuah teknologi yang baik, dan itu didorong oleh satu sikap bahwa manusia harus menjadi penata layan dan co-creator di dalam dunianya sendiri. Dan intervensi yang ilahi ini berakar dari satu sikap tindakan bahwa manusia adalah Tuhan atas bumi, gambar rupa Allah yang memiliki kapasitas menjadi co-creator di atas bumi. Sehingga kita bisa melihat terjadinya perkembangan peradaban dan teknologi sejak terjadinya suatu reformasi. Baik reformasi peradaban maupun reformasi keyakinan. Dan ini yang mendorong percepatan perubahan peradaban yang disebut dengan disrupsi. Disrupsi ini memang tidak bisa dihindari. Kita sekarang berada di era digital dan era artificial intelligence. Tentunya nantinya akan muncul lagi penemuan-penemuan baru yang jauh lebih mengherankan kita, karena kita bisa saja kaget dengan sebuah penemuan atau intervensi baru yang dapat membuat kita menolak atau membuat kita menerima dengan sebuah pemilihan-pemilihan, atau kita dengan segera mengikutinya. Mari ikuti terus pembelajaran mengenai manusia dan budayanya.